Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasya'iru bis-sya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mislan bimislin sawa'an bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih pemirsa sekalian, kita masih di seri muamalah dan ekonomi syariah dan kita telah masuk ke pembahasan terkait dengan jual beli di dalam Islam. Kita akan membahas pertama tentang definisi atau pengertian dari al-bai' atau jual beli, kemudian juga dasar hukumnya, kemudian rukun dan syaratnya serta hal-hal lainnya terkait dengan jual beli di dalam Islam. Baik, pemirsa sekalian, kita mulai dari ta'riful bai' atau definisi pengertian dari jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli itu adalah muqabalatus syai' bi syai'in, ya, fa muqabalatus sil'ah bi sil'atin tusamma bai'an. Jadi pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, ya, atau pertukaran benda dengan benda, ya. Jadi ada muqabalatus sil'ah bi sil'ati au syai'an bi syai'in, ya. Nah, ini menjadi satu definisi dari jual beli. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa al-bai' atau jual beli itu adalah tamlikul mal bil mal, ya. Jadi kepemilikan harta dengan harta lainnya, wa huwa bimakna at-ta'riful awal. Jadi makna awal dari atau makna pertama dari jual beli itu ya tamlikul mal bil mal, ya. Jadi bisa dikatakan itu kepemilikan harta dengan harta lainnya. Dari situ ada mubadalah, ada pertukaran. Baik, ini adalah definisi dari jual beli. Nah, berarti yang namanya jual beli itu adalah sesuatu atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Ini sama seperti pendapat dari beberapa tokoh, misalnya Abu Hanifah atau Madhab Hanafi yang berpendapat bahwasanya jual beli itu adalah pertukaran suatu harta dengan harta lainnya menurut cara tertentu. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan Imam Syafi'i dan juga Madhab Syafi'iyah itu mendefinisikan bahwa jual beli itu adalah pertukaran sesuatu harta benda dengan harta benda lain yang keduanya boleh ditasarruf atau dikendalikan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diizinkan oleh syariat. Nah, merujuk hal ini, maka yang disebut dengan jual beli itu adalah pertukaran atas satu benda dengan benda yang lainnya, satu manfaat dengan manfaat yang lainnya yang di sana terjadi ijab dan qabul. Baik, yang berikutnya adalah masyru'iyatul bai' atau dasar hukum dari jual beli, ya. Ini adalah dasar hukum dari jual beli adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga surat An-Nisa ayat ke-29, ya. Di Al-Baqarah 275 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini berarti jelas sekali bahwa jual beli dalam Islam itu ya halal gitu, ya. Artinya boleh dilakukan. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-29 gitu, ya. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian
ya, dan juga harta sesama kalian bil batil, dengan cara yang batil, illa kecuali antakunat tijaratan, kecuali dengan jalan perniagaan, jalan jual beli, ya, yang di sana ada unsur antarodin, saling ridho. Nah, ayat ini ya, atau dua ayat ini menjadi dasar bagi masyru'nya atau disyariatkannya atau dibolehkannya jual beli di dalam Islam. Nah, kemudian juga dari hadis Nabi SAW adalah hadis riwayat Muslim yang terkait dengan az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wa tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bis sawain. Jadi emas dijual dengan emas, jika emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kemudian juga kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka itu harus dilakukan secara yadan biadin, ya. Nanti dalam satu riwayat dikatakan itu adalah termasuk amwal ribawiyah, gitu ya. Jadi benda-benda yang di sana ada unsur riba fadl, ingat ya, ada unsur riba fadl, sehingga dalam tukar menukarnya, dalam jual beli yang sesama itu mereka tidak boleh adanya kelebihan. Nah, tetapi lepas dari itu bahwasanya dasar hukum dari hadis ini menjadi dasar bagi kita bahwasanya ya jual beli dalam Islam ya boleh gitu ya, baik yang sifatnya sil'ah atau benda dengan uang, jasa dengan uang, ataupun barter ya, dzahab bil dzahab, fiddah bil fiddah, tamar bil tamar, dan lain sebagainya. Oke, pemirsa sekalian, yang berikutnya juga adalah ijma. Wa qad ajma al-a'immatu ala masyri'atil bai' wa annahu ahada asbabut tamalluk. Jadi dikatakan bahwa ijma itu sepakat ya, a'immah, para ulama ya, bersepakat bahwasanya jual beli ini ya memang masyru' gitu ya, disyariatkan, dibolehkan di dalam Islam. Kenapa? Itu menjadi salah satu sebab dari kepemilikan, asbabul milkiyah, yang sudah kita bahas di pertemuan tentang teori kepemilikan. Nah, demikian juga dalam perjanjian atau dalam qanunul wad'i ya, dalam perundang-undangan juga dikatakan bahwa al-bai' tamliku mal au haqqun mal liqa'i audihil bai' ya. Jadi dikatakan yang namanya jual beli itu ya kepemilikan benda ya, ataupun hak kebendaan tentu saja, yang di sana itu ada unsur ada unsur ijab dan qabulnya tentu saja, baik itu benda dengan benda, dan kalau saat ini ya lebih banyak kepada benda atau benda ataupun jasa dengan uang tentu saja. Nah, ini dasar dari jual beli dalam Islam. Nah, yang berikutnya adalah arkan al-bai' ataupun jual beli atau rukun jual beli dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam rukun akad, maka jual beli itu juga ada rukunnya. Pertama adalah akid ya, artinya orang yang melakukan jual beli ya. Kemudian yang kedua itu adalah ada al-maqud alaih ya, objek dari akad jual belinya. Kemudian juga ada sighot, ada ijab dan qabulnya. Nah, ini berarti jual beli itu ya harus ada orang yang menjual, ada yang membeli. Ya, ataupun lebih tepatnya sebenarnya ada pihak ya, ada pihak yang menjual, ada yang membeli, kemudian ada yang dijual belikan bendanya ataupun jasanya, dan juga ada sighot, ijab dan qabul, baik dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan isyarat pun sangat memungkinkan. Nah, ini arkan dari tadi rukun dari akidah itu, misalnya ya keduanya itu harus dewasa, kemudian juga harus betul-betul sudah berakal ya, sudah memahami apa yang diakadkan gitu ya. Kemudian nanti akadnya itu juga harus ada samannya, jadi makudnya atau bendanya itu harus memang memiliki nilai dan ada harganya. Nanti ada ijab dan qabulnya, kemudian juga di sana ada misalnya itu secara bersamaan ada sighot yang sifatnya itu qauliyah, dan juga ada yang fi'liyah, termasuk juga bil isyarah seperti jual beli di era sekarang ini. Baik, kemudian sekalian, ini syarat jual beli tentu saja di sana ada unsur antarodin ya, ada keridoan di antara mutabayain ya, dua orang atau pihak-pihak yang berjual beli. Kemudian juga di sana harus ada akidnya yang melakukan tasarruf, kemudian juga ada ain mubah, kemudian juga ada albay yang di sana ada pemiliknya, kemudian juga syarat-syarat lainnya yang terkait dengan rukun dari jual beli itu sendiri ya. Dari saling ridho, ada akid memiliki hak
tasarruf, ada ma'qud alaihnya, ada jual beli dan pemilik atau perwakilannya, kemudian juga penjual memiliki hak untuk menyerahkan gitu ya. Kemudian juga ma'qud alaihnya itu ada satu dengan ada atau dengan sifatnya, jadi bendanya itu ada ataupun spesifikasinya. Nanti kalau jual beli salam tentu saja gitu ya. Nah juga harganya juga harus sudah jelas gitu ya. Jadi tidak boleh gambling, tidak boleh harganya itu masih belum jelas gitu ya, tidak dibolehkan. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan jual beli juga kita harus mengenal adanya jual beli atau jenis-jenis dari jual beli. Misalnya kalau yang kita ketahui kan jual beli itu ya cash gitu ya. Ternyata ada jual beli yang bayar terlebih dahulu gitu ya. Itu namanya jual beli pesanan. Berarti jual beli salam atau salaf dalam Islam. Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW terkait dengan qadima Nabi SAW bil Madinah wahum yuslifun. Jadi ketika Nabi SAW itu sampai ke Madinah, ternyata kemudian para sahabat itu sudah biasa melakukan jual beli salaf atau jual beli salam. Sehingga kemudian hal itu dibolehkan. Idza aslafa ahadukum falyuslif fi kailil ma'lum wa wazn ma'lum ila ajalin ma'lum. Jadi kalau melakukan jual beli salam ya harus jelas spesifikasinya, harganya, kapan waktu penyerahannya. Itu pertama dari jual beli salam. Yang kedua jual beli istisna, yaitu jual beli pesanan dengan pembuatan barang. Ini bedanya, kalau salam itu boleh dari mana saja, kalau istisna ini dia boleh lebih biasanya itu dibuat bendanya. Kemudian ada jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan menyebutkan keuntungan yang diambil oleh penjual, dan juga ada buy taksid atau jual beli kredit, di mana jual belinya dilakukan tetapi pembayarannya ditunda atau dilakukan cicilan. Akhir dari jual beli itu adalah pertama terkait dengan ya namanya ketika meninggal misalnya gitu, orang meninggal dunia otomatis dia sudah berakhir jual belinya. Kemudian juga mungkin orangnya gila, mabuk, atau mungkin tidak waras, dan itu selesainya akad di dalam Islam. Sehingga jual beli dia akan selesai ketika sudah misalnya tadi orang sudah meninggal dunia, kemudian juga sudah orang tiba-tiba gila ataupun mabuk sementara gitu ya, juga tidak waras dari gila, dan juga misalnya terakhir berakhirnya akad. Jadi akadnya udah jual beli udah selesai, sudah diterima uangnya, diterima bendanya, kemudian ijab dan qabul selesai, ya sudah, berarti itu sudah selesai dan sempurna. Nah demikian terkait dengan jual beli dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.